Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Perkembangan tentang menganalisis video di media online dan menjabarkan aspek-aspek perkembangan, tugas perkembangan, tahap perkembangan, dan manfaat psikologi perkembangan. Yang pertama, menurut Harlock, pada dasarnya dua proses perkembangan yaitu pertumbuhan dan evolusi kemunduran atau evolusi terjadinya secara serentak dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan tidak hanya bermakna kemajuan tetapi juga kemunduran. Perkembangan mencakup hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Di dalam perkembangan anak usia dini juga terjadi proses perubahan yang bersifat kemajuan dan kemunduran. Misalnya, anak tumbuh gigi, pada saat yang sama anak mengalami sakit gigi, sakit pertumbuhan. Ini adalah gambar grafik tahap perkembangan anak usia dini saat umur 1 bulan sampai 5 tahun. Ini adalah grafik tahap perkembangan anak usia dini. Aspek-aspek perkembangan. Aspek perkembangan pertama yakni aspek fisik dan motorik. Berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik, Holland dan Thompson menyatakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 3 aspek. Harlock dan Ratno tahun 1995. Yang pertama, struktur fisik yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Kedua, yakni aspek kognitif. Perkembangan kognitif berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki individu, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Yang ketiga adalah aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosial, bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Ratno Pangestu 2013. Yang kedua, tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan adalah penyempurnaan pemahaman mengenai konsep-konsep sosial, konsep-konsep benar dan salahnya, dan seterusnya. Dan belajar membuat hubungan emosional yang makin matang dengan lingkungan sosial baik di rumah maupun di luar rumah. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal menurut Robert J. Haverhurst adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah toilet training. Yang kedua adalah belajar membedakan jenis kelamin. Yang pertama, toilet training yaitu hakikat tugas yang harus dipelajari anak, yaitu buang air kecil dan buang air besar yang bisa diterima secara sosial. Yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin, yaitu serta dapat bekerja sama dengan jenis kelamin lain melalui observasi, maka anak-anak akan melihat tingkah laku yang berbeda jenis kelamin satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah tahap perkembangan. Menurut Santrock, perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa konsepsi dan berlanjut sepanjang hidup. Di dalam istilah perkembangan termasuk istilah perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan berorientasi proses mental, perkembangan berlangsung seumur hidup, sedangkan pertumbuhan mengalami batas waktu tertentu. Perkembangan individu ini sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan, sedangkan faktor dasar atau pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Perkembangan merujuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan proses yaitu berkelanjutan. Perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Berbagai pandangan mengenai perkembangan motorik anak. Pandangan mengenai perkembangan motorik anak, fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode prenatal dan kandungan. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagai besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagai anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari jari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menulis, dan sebagainya. Kedua, kemampuan tersebut sangat penting agar anak bisa berkembang dengan optimal. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik anak dibagi menjadi dua, yaitu A dan B. Keterampilan atau gerakan kasar seperti berjalan, berlari, melompat, naik turun tangga. Keterampilan motorik halus atau keterampilan manipulasi seperti menulis, menggambar, memotong, merobek, melempar, dan menangkap bola. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan yaitu bagi guru-guru PAUD yang ingin